Lu yang freelance atau gaji gak tetap, kadang merasa kaya, kadang merasa miskin dalam hitungan minggu. Masalahnya bukan karena penghasilan lu kecil, masalahnya uang lu gak pernah diajak kerjasama. Dan kalau ini terus kejadian, bukan dompet lu yang capek duluan, tapi kepala lu. Gue mau lu jujur, ada fase di hidup lu yang kayak gini. Minggu ini order masuk, proyek jalan, transfer bunyi. Lu makan enak, lu agak santai, lu bilang ke diri sendiri, kayaknya hidup mulai beres nih. Terus 2 minggu kemudian, order sepi, chat klien sunyi, saldo mulai turun. Dan sekarang keputusan kecil jadi berat. Jajan mikir, nongkrong mikir, buat beli kebutuhan pun mikir. Yang bikin capek itu bukan miskinnya, tapi perubahannya bro. Hari ini pede, besok panik. Hari ini merasa aman, besok merasa bodoh. Dan parahnya, lingkungan nggak ngerti. Mereka lihat lo kerja fleksibel, nggak ngantor, kadang kelihatan uangnya ada. Mereka nggak lihat jam nunggu transfer, malah mikirin bulan depan, otak yang nggak pernah libur. Ini bukan hidup malas, ini hidup yang nggak stabil. Dan manusia paling cepat capek di ketidakpastian, alasan dan kesalahan umum. Kenapa freelance sering ngerasa kaya miskin bergantian? Karena income lo fluktuatif, tapi gaya hidup lo datar. Manusia suka ilusi kestabilan. Begitu uang besar masuk sekali, otak langsung narik kesimpulan, berarti gue aman nih. Padahal itu cuma snapshot, bukan tren. Freelance itu bukan gaji, freelance itu arus. Dan kalau arusnya nggak dikontrol, yang kehempas bukan uang, tapi mental lo. Sekarang kita bercermin. Kesalahan umum yang bikin siklus ini kejadian. Kesalahan pertama, nyebut uang besar sebagai gaji. Begitu proyek 5 juta masuk, lo langsung mikir, oke ini gaji gue bulan ini. Padahal bisa jadi bulan depan nol, bisa jadi klien cabut, bisa jadi delay. Lo nyamaratakan uang tak pasti jadi uang pasti bro. Dan itu kesalahan paling mahal. Kesalahan kedua, naikin gaya hidup di puncak income. Saat uang masuk, makan upgrade, nongkrong nambah, belanja jadi hadiah buat diri sendiri. Lo nggak sadar, lo lagi hidup dari momen, bukan sistem. Begitu momen hilang, gaya hidup tetap minta jatah. Dan akhirnya lo merasa miskin. Padahal masalahnya bukan kurang duit, tapi kebanyakan kebiasaan. Kesalahan 3, semua uang dicampur. Uang hidup, uang kerja, uang cadangan, semua jadi satu. Akibatnya modal kepake buat makan, uang darurat kepake buat nongkrong. Saat darurat datang nggak ada pegangan. Kesalahan keempat, ngira mental kuat bisa nutupin sistem yang bocor. Ini yang paling bahaya. Lo bilang namanya juga freelance, ya dinikmati. Padahal yang lo lakuin menormalisasi stres. Mental kuat itu penting bro, tapi mental kuat tanpa sistem itu kayak badan kuat naik motor tanpa rem. Masalahnya bukan jatuh atau enggak, masalahnya kapan. Gue kasih solusi kecil, bisa lo lakuin besok tanpa teori ribet. Solusi 1, tentukan gaji tetap untuk diri sendiri. Freelance tidak sama dengan gaji, tapi hidup harus pakai gaji. Caranya, semua income dikumpulin dulu, tentukan angka hidup bulanan. Misal 2,5 juta, itu satu-satunya uang yang boleh lo pakai. Sisanya bukan buat gaya, tapi buat penyangga hidup. Solusi 2, pisahin 2 pos wajib. Cuma 2 dulu, uang hidup, uang penyangga. Kalau uang hidup lo habis, lo tidak nyolong dari penyangga. Disiplin ini kelihatan sepele. Solusi 3, bekukan gaya hidup di level biasa. Bukan turun, bukan naik, tapi beku. Income naik, sistem yang naik, bukan gaya hidup. Ini bikin lo nggak kaget saat sepi, nggak euforia saat rame. Stabil itu bukan membosankan, stabil itu aman. Solusi keempat, dana darurat mini. Target pertama 1 juta, bukan buat kaya, tapi buat tidak reaktif. Saat ada buffer, keputusan lo lebih tenang dan hidup lebih manusiawi. Dengar ini pelan-pelan. Freelance nggak bikin lo miskin, tapi hidup tanpa sistem bikin lo merasa kurang. Masalah lo bukan fluktuasi uang, itu normal.
Masa lalu lu memperlakukan uang tak pasti seolah-olah dia pasti, dan itu bikin hidup lu naik turun tanpa kendali. Kaya sebentar, miskin lama, capek terus bro. Bukan karena lu bodoh, tapi karena hidup lu belum pernah dikasih rem. Kalau ini masuk akal, stay dulu, karena channel ini bukan buat bikin lu merasa hebat, tapi bikin lu hidup lebih waras. Subscribe kalau lu mau berhenti hidup naik turun tanpa arah. Kalau lu nyari motivasi manis, ini bukan tempatnya bro.